Mulai di jam sekitar jam 10 lewat 5, siapa tahu udah rame, kita udah bisa mulai. Yuk panggil temannya dulu.
Cek cek teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Halo teman-teman semua, apakah suara saya aman? Ya udah ada reaction. Baik, karena kita sudah memasuki pukul 10.06 kita, jadi kita mulai aja ya teman-teman. Sambil nunggu yang lain juga, boleh di chat lagi ya yang belum join. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga di Sabtu pagi ini energi masih full ya. Kalau ada yang masih ngantuk, jangan khawatir. Hari ini topiknya cukup berkafein gitu ya. Jadi bisa bikin melek semua. Hari ini kita bakalan ngobrol bagaimana cara menjadi market researcher ya. Jadi jalan karirnya dan adaptasinya di era AI. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya pengen ucapin terima kasih dulu kepada penyelenggara, ada Human Next dan Reset Hub. Halo Kak Rizal, Halo Kak, ada Indigo dan Pondok Informatika selaku partner atau co-host. Terima kasih juga kepada pemateri Kak Pris yang sudah bersedia meluangkan waktu buat sharing knowledge pada acara kita hari ini. Halo Kak Pris. ya, halo Kak Nasti. Nah, berkat kolaborasi kita hari ini, eh, Alhamdulillah acara kita bisa terlaksana ya. Thank you juga kepada teman-teman yang sempat hadir. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Sunarti MR, akrab disapa Kak Nati, selaku Business and Community Lead di Indigo Makassar. Eh, jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu Indigo itu apa, jadi Indigo itu Working Space dan AI Digital Innovation Center di bawah naungan Telkom Indonesia yang fokus pada pengembangan ekosistem digital AI dan mendukung ekosistem startup lokal gitu ya. Oke, back to topic. Hari ini kita bakal bahas soal market research. Profesi yang mungkin sering dianggap kerjanya tuh seputar main data atau maybe survei gitu ya. Tapi faktanya peran market researcher itu sekarang lagi naik daun, guys. Nah, sempat ngebaca, saya lupa sumbernya, tapi pada tahun 2024 kemarin itu riset industri industri riset pasar global itu nilainya sekitar ada 140 US USD gitu ya, miliar miliar USD. Kalau dirupiahkan sekitaran 2.200-an sekian-sekian triliun nih ya. Kayaknya naik terus nih teman-teman. Kalau diprediksi trennya ini bakalan makin gila lagi nih ke depan. Ada juga saya sempat baca kemarin hampir setengah market research itu eh, sudah pakai AI teman-teman untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau ada yang masih takut pakai AI, kayak berpikir bahwa AI bakal mengambil kerjaan kita. Mungkin sebenarnya butuh diubah mindsetnya teman-teman. AI ini sebenarnya cocok untuk jadi partner gitu, bukan saingan. Bayangin kayak kita pakai AI itu berasa kita punya asisten yang bisa dipakai lembur tanpa dibayar, tanpa pakai THR. Oke, jadi jelas banget ya kenapa kayak penting banget nih tema kita pada hari ini menjadi market research eh, dan jalan karirnya. Bakalan dibahas tuntas lah pokoknya hari ini. Sebelum lanjut, kayaknya kita warming up dulu.
Coba tulis teman-teman, kalian dari kota mana aja di kolom komen penasaran. Siapa tahu ada teman-teman dari luar Makassar. Yuk, boleh mungkin di ini kolom chat dari mana aja kotanya. Oh, dari Makassar, Kak di Afrat yang dari Ajeng. Yang lain dari kota mana nih? Wah, ada dari Malang. Halo Kak, Pangkep. Halo Kak, halo Kak Nafis. Nasrah ya, Kak Nasrah. Makassar, Makassar. Oke, ternyata mayoritas dari Makassar ya. Ada yang dari luar kota juga. Thank you teman-teman. Baik, sebelum kita ke acara inti, dan supaya kita ada gambaran terkait acara dan topik kita hari ini, kita bakalan dengarkan dulu note speech dari seorang pakar yang udah lama berkecimpung di dunia riset. Ada Kak Rizal Sangkala, Research Director dari Riset Hub Indonesia. Halo Kak Rizal, cek-cek. Halo, halo Kak Narti. Oke, sudah aman, silahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Narti atas kesempatannya. Selamat datang teman-teman. Salam kenal, saya Rizal dari Riset Hub dan juga menjadi salah satu penyelenggara dari Karir Talks ini. Hmm, Mungkin ini singkat saja kenapa kita mengadakan event ini ya. Jadi sekarang kan sebenarnya eranya itu serba otomasi gitu kan, serba otomatis. Nah, sekarang yang sedang naik-naiknya itu adalah gimana sih caranya supaya kapabilitas dari mesin yang itu bisa mengotomasikan segala sesuatu itu kemudian diimbangi dengan em, skill mendasar dari manusia, yaitu human understanding gitu. Jadi seiring berjalannya waktu maka AI ini akan semakin powerful dalam hal-hal yang sifatnya repetitif, dalam hal-hal yang sifatnya generatif, ngegenerate sesuatu itu semua ke depan akan sangat bisa dilakukan oleh AI. Generate gambar, data yang selama ini tuh menjadi apa ya, menjadi aktivitas yang sangat bikin pusing gitu. Itu kemudian ke depan itu bisa di-generate oleh AI. Kemudian hal-hal lain bahkan sampai video dengan kualitas yang sangat tinggi itu semuanya bisa di-generate. Tapi kemudian ada hal yang sepertinya semakin ke depan itu juga akan semakin dibutuhkan, yaitu hal-hal yang sifatnya human understanding, membangun empati, memahami konteks dari aktivitas manusia. Itu adalah skill atau kemampuan yang memang hanya bisa dimiliki oleh manusia gitu. Olehnya itu sebenarnya webinar ini kan serial ya. Jadi pada hari ini itu adalah event pertamanya, sesi pertamanya. Tetapi kemudian akan ada 6 sesi ke depan dan semuanya itu akan membahas tentang human centered. Gimana caranya kita itu membuat sesuatu atau membangun solusi yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap manusia yang kita target sebagai penggunanya. Nah, berkaitan dengan human centered tadi, fase paling pertama sebenarnya ya, fase paling pertama untuk kita membuat solusi yang human centered itu adalah riset. Tanpa kita memahami manusia, tanpa kita mendengarkan, mengamati, melakukan observasi kepada manusia dengan sungguh-sungguh dan sistematis, ya bagaimana caranya kita bisa paham mereka gitu. Jadi sebenarnya pada tahap membangun solusi itu yang ada cuma ada dua. Kalau kita tidak punya riset yang solid, maka sebenarnya semuanya itu kita bangun berdasarkan asumsi. Walaupun sebenarnya orang-orang mengatakan bahwa ini itu sesuai dengan kebutuhannya konsumen, ya kita harus mempertanyakan bagaimana kamu bisa memvalidasi bahwa ini sesuai dengan kebutuhan gitu.
Apakah karena cuman melihat pakem-pakem yang sudah kita lihat di sekitar kita, akhirnya itu kita adopsi dan kita merasa bahwa ya produk ini atau strategi yang kita bangun ini sesuai dengan kebutuhan orang. Nah, sebenarnya riset itu adalah pintunya ya. Dan pada hari ini ya kita kedatangan Pak Pris. Beliau sejak 2016 itu di Kala Group ya. Di Kala Group dan saat ini menjadi market researcher. Harusnya bisa memberikan kita gambaran bagaimana sih riset itu berjalan di industri atau di bisnis. Sehingga keputusan-keputusan bisnis itu benar-benar bisa dijalankan secara human centered. Artinya strategi itu dibuat dengan terlebih dahulu menggali wawasan yang mendalam terhadap pelanggan atau pengguna yang disasar gitu. Mungkin itu sih harapannya teman-teman bisa mengambil pelajaran dan juga di sini mungkin ada yang ikutan dosen atau praktisi, kita bisa saling berbagi eh, bagaimana caranya supaya ke depan misalnya masing-masing dari kita itu bisa membuat solusi, membangun perencanaan yang itu ditekankan sekali yaitu human centered gitu. Yang mindset yang kita pakai itu adalah human centered solution atau human centered product atau human centered strategy. Dan cara paling pertamanya adalah ya tahu dulu cara merisetnya gitu. Mungkin itu sekedar gambaran kenapa event ini diadakan. Dan terima kasih kepada Indigo yang telah memfasilitasi dan juga Pondok Informatika yang ikut mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Narti. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya kakak-kakak. Terima kasih banyak Kak Rizal atas insight dan motivasinya atau keynote-nya untuk hari ini. Tepuk tangan dulu dong, atau kasih reaction gitu ya. Kasih reaction dulu teman-teman. Oke, thank you. Jadi makin gak sabar nih untuk melangkah ke sesi selanjutnya. Jadi sebelumnya narasumber kita ini sudah sempat saya mention di awal ya, teman-teman. Ada Pak Prisdianto Dwi Angkoso. Beliau sudah malang melintang di dunia riset pasar dan sekarang menjabat sebagai Senior Marketing Research dan Customer Insights di Kala Group. Tepuk tangan dulu. Oke, boleh dikasih reaction ya. Oke, jadi teman-teman hari ini Pak Pris akan sharing langsung soal apa sih peran market researcher di perusahaan, terus gimana kira-kira step by step untuk membangun karir di profesi ini di sebagai market researcher. Kemudian tools dan metodologi yang bakalan dipakai, kemudian bakalan ada studi kasusnya juga yang nyata dan impactful gitu ya. Dan tentu saja bagaimana market research beradaptasi di era AI. Oke, langsung saja. Mari kita sambut Pak Pris. Cek-cek Pak, apakah aman? Oke, Oke, cek. silakan Kak, silakan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya jelas, kecil, besar, Aman. aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator, Kak Narti ya, dengan juga Kak Rizal tadi yang sudah membuka kegiatan yang sangat positif ini, yang mengumpulkan kita untuk saling sharing terkait tadi human center, terkait riset dan beberapa topik ke depannya. Nanti ada beberapa topik banyak saya lihat sampai di bulan ini akan banyak materi-materi positif yang bisa di-sharing di teman-teman semua. Nah, tadi sedikit melihat respon dari peserta kita di pagi hari ini. Ada yang dari Jawa ternyata, dari Malang, selamat datang.
ada juga yang dari Makassar, Pangkep, dan lain sebagainya. Nah, sebagai perkenalan awal, ini, sorry, materinya sudah bisa ditampilkan. Sambil ditunggu materinya, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa saya bekerja di Kala Group. Mungkin ada teman-teman yang masih di luar Makassar atau luar Sulawesi mungkin agak asing atau mungkin sudah kenal Kala. Mungkin saya jelaskan lebih umum dulu. Jadi Kala itu adalah salah satu perusahaan swasta yang bisa dibilang juga sudah mulai skalanya nasional. Di Jawa juga kita sudah ada, di Jakarta, di Surabaya. Kalau di Malang mungkin belum ya, tapi di Surabaya juga ada, di Jogja ada. Jadi multi bisnis sih sebenarnya, portofolio bisnisnya mulai dari otomotif, logistik, transportasi, konstruksi, properti, residensial, hospitality, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman tahu Pak JK itu salah satu foundernya eh, Kala Group, dan saat ini sudah berusia memasuki usia 73 tahun di bulan ini. Seperti itu sebagai perkenalan awal Kala, karena kita akan membahas tentang jenjang karir, jadi kita harus tahu juga konteks bisnis atau portofolio perusahaan. Oke, masuk langsung saja jadi materi kita. Tadi sudah di-spill semua ya, dari Kak Narti dengan Kak Rizal. Eh, Kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit kita akan bahas tentang bagaimana sih menjadi market researcher, habis itu jalan karirnya bagaimana dan adaptasinya di era kekinian yang sudah menggunakan era AI. Oke, next. Oke, next lagi. Jadi singkat saja, nama saya Pristadianto Diangkoso, ya. Jadi teman-teman bisa panggil Pris. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Saya dari pendidikannya S1 Teknik Industri Universitas Hasanuddin di Makassar. Terus saya gabung di Kala, tadi juga sempat di spill Kak Rizal, dari tahun 2015 saya join di Kala Toyota dulu, di anak perusahaannya namanya Kala Toyota yang menjual mobil Toyota itu. Terus kemudian di 3 tahun, sekitar 3 tahun di situ, 3 tahun kemudiannya itu di quality system, di subholdingnya. Subholdingnya itu menangani terkait otomotif, transportasi logistik, sampai perkapalannya, kapal roronya Kala juga itu kami handle. Dan yang terakhir dari tahun 2021, kurang lebih 5 tahun, saya berkecimpung di dunia marketing research di holding. Holding itu kayak induk perusahaannya Kala atau Kala Group yang menaungi seluruh unit bisnisnya. Unit bisnisnya kurang lebih ada 13 yang sudah tadi saya sampaikan, bilang otomotif, transportasi logistik, konstruksi, hospitality, properti, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini yang sudah di-spill tadi sama Kanarti, jadi kurang lebih dalam 45 sampai 60 menit ke depan, kita akan membahas um, 5 item ini. Yang pertama mulai dari peran market research di perusahaan itu seperti apa, bagaimana membangun karirnya, sampai bagaimana market research menyikapi AI. Seperti itu. Oke, next, langsung saja. Oke, next lagi. Kita masuk ke sesi pertama ya teman-teman, market research. Jadi sebelum kita masuk bagaimana sih perannya market research di suatu perusahaan, terutama dalam lingkup saya yang saya bisa ceritakan secara langsung yang kami alami di Kala. Jadi kita harus tahu dulu definisi. Definisi, walaupun teman-teman sudah tahu, kita refresh saja. Definisi secara umum, secara harfiah, market dulu itu adalah tempat berjual dan membeli. Dan tempat berjual beli. Namun secara istilah itu adalah pasar. Market itu adalah pasar, tempatnya kita untuk berjual, bertukar barang dan jasa, baik secara fisik. Dulu hanya fisik ya, zaman dulu, dari zaman bahula dulu bahkan ada barter dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa virtual seperti pasar online dan sebagainya. Next, gambarannya seperti ini. Ini juga gambar dari AI. Saya coba define di AI.
Gambarnya seperti ini, yang sebelah kiri itu ya pasar tradisional ya, kalau kita dapat di wilayah kita masing-masing. Di Makassar yang mungkin ada pasar terong dan lain sebagainya. Di Malang juga disesuaikan pasar apa namanya yang tradisional itu. Yang sebelah kanan ya supermarket ya, entah supermarketnya retail atau yang supermarket semi modern dan lain sebagainya. Dan yang terakhir next adalah pasar yang lagi hype saat ini 5 tahun belakangan, sudah mulai online, orang jadi mager di rumah saja dianya tanpa keluar, sudah bisa beli, sudah bisa di send ke rumah kita. Oke, next. Nah, itu tadi definisi market secara umum, secara awam ya. Namun di sini yang kita bahas market adalah secara market research-nya. Bukan sekedar tempat berjual beli, tapi kita tadi human center bisa kita kumpulkan nih orang-orang, customer yang menjadi target kita, target pasar kita terkait produk dan jasa. Jadi kita tidak hanya berjual beli saja, tapi kita memahami, kita mempelajari orang yang menggunakan produk kita atau jasa kita itu karakteristiknya seperti apa, peluang bisnisnya seperti apa, market size-nya, pasarnya besar, gede, atau sedikit sih bisnis yang akan kita ambil ini, atau bisnis kita existing saat ini itu sudah bisa kita grab pasarnya atau tidak. Namun secara, kalau kami gambarkan secara diagram Venn, oke next, itu tampilannya seperti ini. Jadi secara harfiah, secara umum itu market ya, kita produk-produknya itu ya sayur, handphone mungkin, mobil, motor. Namun secara market research, sayurnya itu kita harus pelajari karakteristik karakteristik mereka membeli sayur itu bagaimana, membeli handphone itu bagaimana, mobil bagaimana, motor bagaimana, pasarnya bagaimana, daya beli orang beli motor itu kapan sih, hype-hype-nya orang beli motor, beli handphone itu hype-hype-nya kapan, preferensinya mereka mau motor yang bagaimana, handphone yang bagaimana, sayurnya yang bagaimana, seperti itu next. Jadi tetap ada irisan yang sama, baik secara market, definisi pasar secara umum, dan secara market research ya tetap ada penjual, pembeli, demand, supply, permintaan, dan penyaluran. Namun di sini barang dan jasanya itu kita harus spesifikkan lebih ke konteks uh, karakteristik dari barang yang dijual dan yang dibeli tersebut. Nanti kalau ada yang mau di tanya silakan nanti di kolom chat ditanya, atau mau open mic silakan nanti kakak Narti yang menyela ya, langsung ditanyakan saja. Oke next. Nah, tadi sebelum kita tahu peran, kita ingin tahu peran research di suatu perusahaan, kita harus tahu juga definisinya. Tadi definisi market. Sekarang kita masuk ke definisi risetnya. Nah, menurut Kerlinger itu di tahun 1970, riset adalah penelitian, uh, sebuah investigasi yang sistematis ya. Kita kata kuncinya sistematis, terkendali, empiris, dan kritis terhadap suatu hipotesa awal mengenai suatu fenomena ya. Jadi kalau teman-teman di mulai dari SMA kayaknya ya sudah belajar tentang hipotesa, kuliah dan lain sebagainya, itu bagaimana kita membuktikan atau menguji hipotesa atau dugaan awal kita. Next. Jadi secara istilah ya, intinya bagaimana kita mencoba mencari tahu suatu jawaban atas suatu permasalahan. Permasalahannya seperti ini, kita ingin uji atau kita ingin cari tahu alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu, namun harus didukung dengan data dan fakta seperti itu secara istilah. Oke, next. Ya, jadi kalau kita gabungkan tadi secara harfiah dan definisi riset itu sendiri, jadi riset pemasaran adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis dari data atau dari berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang terjadi di suatu perusahaan. Ini karena kita sudah bahas riset pasar ya, jadi kita bahasnya perusahaan atau suatu bisnis, portofolio, dan sebagainya. Next. Jadi di riset pasar itu umumnya, dan yang kami lakukan juga di saat ini 5 tahun terakhir ya, seperti ini, produk apa yang diinginkan pasar. Pasar tadi sudah jelaskan, pasar itu bukan tempat jual beli saja,
Jadi apa yang diinginkan customer mobil, sayur, customernya dia produknya seperti apa, harganya berapa, bersedia membayar. Permen sekalipun saya sempat cerita sama teman researcher dari perusahaan food and beverage atau snack-snack ya, itu snack-snack uh, boleh ya sebut merek di sini. Jadi kalau Boleh, boleh, contoh Kak. Mayora itu boleh, oke. Aman, Jadi Kak. Mayora, jadi Mayora untuk risetnya, tim risetnya mereka juga tinggi ya. Apalagi produk makanan yang mereka mau bervariasi makanan apa sih yang disuka sama customer, ukurannya kayak bagaimana, seperti coki-coki, kopiko itu kan semua produk Mayora. Mereka meriset sampai puluhan atau ya puluhan lah rasa atau ukuran. Itu mereka mencari customer itu harus segmented sekali. Orang yang suka permen kopiko itu orangnya seperti apa, usia berapa, dan mereka maunya rasanya seperti apa. Apa lagi ya kemarin yang diceritakan Mayora itu seperti eh, teh-teh itu teh pucuk dan lain sebagainya itu setiap beberapa bulan, apalagi ketika mau rilis rasa baru, wih, enggak serta merta langsung pleng ada rasa ini. Ternyata mereka risetnya jauh ke belakang. Menu apa yang diinginkan pasar di restoran, warna kendaraan sekalipun dulu, zaman dulu warna kendaraan itu hitam putih grey. Mungkin hanya itu saja. Sekarang coba teman-teman lihat ada nih warna pink kayak background saya yang ada nih sekarang mungkin pink-pink hijau yang lagi viral ini, background-background di sosmed. Sudah ada warna kuning, kuningnya lagi kuning tua, kuning muda itu sudah ada. Itu karena hasil dari riset-riset atau kebutuhan orang. Jadi orang tidak hanya mau black and white saja zaman dulu. Sekarang sudah ada warna yang terang. Dulu hanya warnanya itu gelap-gelap. Walaupun ada biru ya birunya biru tua, kijang kristal itu tua atau eh, abu-abu tua. Sekarang itu sudah ada pink, sudah ada kuning, sudah ada hijau, hijau stabilo dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini kita bahas peran riset. Secara umum tadi di sesi kita akan mencari tahu apa sih peran riset di perusahaannya. Sebenarnya slide ini. Jadi kalau di akademisi atau di mahasiswa itu ajang pembuktian teori bagaimana selama bangku kuliah kita di S1, di tesis, di skripsi tesis atau disertasi kita menguji menguji atas teori yang kita pelajari di bangku kuliah itu. Namun di perusahaan atau industri, intinya kita mau manfaat praktis. Kita mau dalam pengambilan keputusan manajemennya ya otomatis top manajemennya BOD, Board of Director itu untuk menetapkan suatu strategi profitable-nya itu bisa digunakan. Jadi untuk mendukung pengambilan keputusan baik jangka pendek, jangka panjang terhadap suatu uh, produk. Itu sih kalau di perusahaan atau di industri. Sebenarnya sama-sama mau menguji di bangku kuliah itu ya menguji teori. Kalau di sini kita mau menguji produk dan barang. Produk dan barangnya ini apakah cocok diterima pasar atau tidak seperti itu. Next. Nah, bagaimana peran market research di dalam dunia industri atau di dalam perusahaannya? Jadi di sini kan intinya jalur produksi supply chain itu tiga ya biasanya dari produsen ke trader atau ke konsumen. Produsen itu siapa yang membuat barang, trader itu siapa yang menjualkannya, dan yang terakhir ada konsumen yang membeli. Jadi, walaupun sekarang kalau kita lihat ada juga yang langsung dari produsen ke konsumen, ya direct selling ya, sekarang sudah mulai ada. Jadi dari harga bahasanya harga pabrik dia langsung beli ke mereka yang harganya langsung miring. Namun secara umum tetap ada tiga pihak ya, siapa yang membuat, siapa yang menjual, dan siapa yang membeli. Nah, setiap masing-masing dari tiga unsur ini, tiga pihak ini, peran market research ada di antaranya. Jadi bagaimana produk itu diminta konsumen, dia cocok tidak, saya mau yang warnanya begini, kalau digenggam seperti ini, saya mau yang harganya sekian, itu disurvei dulu. Kita market research kan, kita survei terus kita kasih tahu ke konsumen, ke produsen. Oh ternyata
mobil ini disukanya warnanya ternyata yang tidak hanya ini, mereka suka warna ini loh. Jadi itu produsen bisa menimbang-nimbang. Oke, besok kalau mau buat launching produk baru kita akan gunakan warna yang sesuai preferensi konsumen. Begitu juga si pedagangnya, si tradernya ya, atau distributornya, mereka kita harus survei mereka. Mereka kan yang lebih tahu ke konsumen itu biasa tradernya atau si distributornya. Ternyata mereka menyukai produk dengan sistem pembayaran cicil mungkin atau cash. Cashnya cash bertahap atau tenornya berapa lama, berapa bulan. Mereka gunakan sukanya itu yang gesek kah atau pakai kris kah dan lain sebagainya itu biasanya yang lebih paham itu si penjualnya atau distributornya. Jadi isu-isu yang seperti itu yang disampaikan yang menjembatani dari konsumen ke produsen. Semua itu diramu menjadi uh, riset kita riset dan kita kasih tahu insight-nya atau rekomendasinya ke pihak yang berkepentingan. Jadi market research ini bisa dibilang vital karena dia menjadi jembatan untuk mengetahui semua preferensi atau kebutuhan end user kita yang akhirnya menggunakan produk kita, apa yang mereka butuhkan, yang menyampaikan itu si market research sampai produk itu dikelola sedemikian rupa dan dipasarkan. Jadi sangat vital ya, sangat urgent. Dia ada di tengah-tengah setiap pihak seperti itu. Next. Nah, itu tadi kita sudah selesai satu step. Saya mungkin agak cepat ya. Mungkin Kak Narti kita next terus atau di setiap sesi ada pertanyaan atau next terus sampai akhir nanti ada sesi pertanyaan khusus. Ada nanti di akhir Kak, ada sesi Q&A. Mungkin dilanjut Oke. aja. Oke, baik Kak Narti, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke sesi yang kedua. Bagaimana sih step by step, langkah demi langkah untuk membangun karir sebagai market research. Ini saya bicara studi kasusnya, terutama yang saya alami ya. Next. Jadi pada umumnya menjadi market researcher itu ada 3 tahapan, mulai dari junior research, habis itu research analyst, dan yang terakhir research manager. Jadi ada karena di semua perusahaan ini juga sih di semua perusahaan pasti ada jenjangnya yang awal, menengah atau tahap manajerial atau sampai yang terakhir top manajemen atau BOD. Semua dimulai sama juga sama sorry saya logatnya ke Makassar padahal ada orang luar ya. Jadi jenjang karir sama juga kita di mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ketika di sekolah sekalipun tingkat SMP, SMA, ya kita mulai dari jenjang tangga yang paling bawah. Kita mulai, oke, jadi sampai dari yang awal dulu. Sama kita mahasiswa di MOS dulu, di MOS atau di ospek dulu untuk menjadi seorang mahasiswa dari junior. Habis itu menengah kita jadi mahasiswa tengah yang belum belum ya kita bahas skripsi masih mungkin 1-2 tahun kuliah, setelah itu 3-4 tahun eh, baru menjadi seorang super senior contohnya. Begitu juga di market research. Jadi di junior research atau awal karir ya kita memang mengumpulkan data, kegiatannya ya kita mengumpulkan data, mengolah data yang sudah kita kumpulkan dan kita analisis dasar. Data-data ini menjadi insight dasar atau insight awal dari penelitian yang kita lakukan. Jadi otomatis kalau mau menjadi seorang researcher harus turun ke lapangan, mengumpulkan data. Tidak, walaupun sekarang banyaknya orang sudah online ya, teman-teman pasti sering dapat itu, terutama yang mau mahasiswa akhir atau tesis, pasti linknya bertebaran di grup-grup kita kan. Tolong ini teman lagi mau skripsi, mau tesis, bantu isi kuesionernya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga saya sarankan teman-teman harus tahu rasanya menjadi surveyor atau menjadi enumerator ya, bagaimana mengumpulkan data di lapangan. Karena itu sebenarnya yang lebih penting sih kalau menurut saya kita berkomunikasi langsung dengan responden. Bagaimana kita dapatkan feel-nya, suka dukanya, tetap ada suka, ada duka ya. Bagaimana sulitnya mendapatkan
orang yang mau mengisi survei. Seperti itu untuk di awal karir atau junior researcher. Kemudian yang masuk ke middle, pertengahan, itu namanya research analyst. Dia sudah mulai menganalisa puzzle-puzzle atau insight-insight yang didapat analisis dasar dari eh, timnya mungkin atau rekannya di junior. Dia akan analisis mendalam, membuatkan report atau laporannya. Setelah itu ada rekomendasi awal. Itu di menengah. Otomatis, ini kan anak tangga atau jenjang karir. Ketika kita sudah ada di middle, otomatis dia menguasai proses yang ada di juniornya. Dia sudah tahu, ketika dia sudah membuat laporan, rekomendasi, dia sudah jadi middle management, dia harusnya sudah pernah turun ke lapangan. Seperti itu. Dan yang terakhir, jenjangnya ada research manager. Dia sudah lebih manajerial, dia memimpin riset secara umum, dia leadnya, yang melit leadernya. Setelah itu dia memberikan insight strategik. Strategik ini lebih maksudnya dia tujuannya sudah lebih strategis ke profit atau dia lebih ke nilai-nilai perusahaan, bukan hanya yang teknikal, dia lebih ke strategik lagi. Dan komunikasi ke BOD. BOD ini Board of Director, dia lebih ke istilahnya kayak owner, kita bisa bilang owner atau top manajemen lagi yang pemangku kepentingan paling atas. Apakah bisnis ini jalan, bisnis ini kita tutup. Jadi research manager ini yang mengkomunikasikannya, dan itu penting skill-skill komunikasi di situ. Jadi step by step menjadi market research itu seperti ini, jenjang karirnya mulai dari junior, middle, sampai yang up, next. Nah, dari tiga jenjang tadi, core skill atau skill utama yang harus diisi tidak menutup tidak harus di apa tadi yang manajerial yang harus menguasai ini, tidak semuanya, dari level junior, middle, sampai yang high itu harus memiliki skill utama ini. Skill utama atau skill dasar yang wajib dimiliki ya analytical thinking. Bagaimana kita mencari uh, apa lagi namanya insight atau data-data dari survei-survei yang sudah kita lakukan. Jadi intinya kita membreakdown data itu menjadi insight. Itu di analytical thinking. Setelah itu di critical thinking, bagaimana kita mengevaluasi insight-insight itu. Kita evaluasi insight-nya ini sudah betul tidak? Ini tadi dibilang di jawaban ini seperti ini, responden menyatakan seperti ini. Kok tidak relate ya dengan jawaban selanjutnya? Itu dia sudah lebih kritis lagi. Setelah itu yang ketiga, data storytelling. Di sini data-data tidak hanya sebatas angka yang kita sampaikan di slide kita, di PowerPoint kita, tapi ada kita bercerita datanya itu seperti apa, bercerita insight yang ini relate dengan yang ini dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu komunikasi. Komunikasi effective communication itu sangat penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan survei kita ini, kalau dari data yang junior ya, yang junior ini posisi yang junior research, kalau mau turun ke lapangan ke responden dia harus memiliki komunikasi yang baik. Kenapa? Karena bagaimana caranya responden mau mengisi kalau komunikasi kita, tujuan survei kita, atau bagaimana kita membridging survei ini dipahami ke responden kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik. Begitu juga yang di middle, yang di research analis, bagaimana dia menyampaikan hasil temuan risetnya ke atasannya, dan atasannya juga yang research manager, bagaimana dia menyampaikan ke BOD. Ini yang paling penting, karena takutnya hasil survei ini, rekomendasi survei ini tidak sampai secara objektif ke top leader ya, ke umpamanya ke BOD atau ke owner. Jadi takutnya nanti pengambilan keputusannya tidak tepat. Jadi core skills ini dalam dunia market research wajib ya, bagaimana kita menganalisa data, kita kritik terhadap itu, dan kita menceritakan data-data itu dan menyampaikannya dengan benar. Oke, next. Kita masuk ke yang ketiga ya, tools dan metodologi dasar. Jadi memang pertemuan kali ini kita bahas agak ngebut, agak cepat, karena sebenarnya kalau apalagi kita bahas metodologi riset pasar, metodologi riset lah secara umum itu ada pembahasan khususnya. Bagaimana kita membuat
step by step kuesioner dan lain sebagainya. Terutama teman-teman yang mungkin latar belakangnya statistik itu paham sekali, apalagi yang akademisi statistik sini ya, kita kita bisa belajar juga dari teman-teman riset dan teman-teman statistik karena kami juga belajarnya dari mereka. Oke, next. Sebelum kita tahu tools dan metodologinya, secara umum uh, di kami walaupun di kami dan di mana di perusahaan-perusahaan lain dalam dunia riset pasar umumnya seperti ini, walaupun bahasanya berbeda-beda, tapi stepnya seperti ini. Inisiasi proses, jadi prosesnya itu kita identifikasi masalah masalah awalnya. Apa sih yang dikeluhkan sama owner? Apa sih yang dikeluhkan di bagian di bagian pemasaran, procurement, di bagian operasional? Mereka punya masalah seperti apa? Setelah ada inisiasi proses, kita lakukan planning proses perencanaan. Oh, kita sudah tahu masalahnya seperti ini. Terus di planning proses kita akan cari tahu latar belakang survei, tujuan risetnya apa, menetapkan metodologi riset itu sendiri, populasinya apa dan siapa, kemudian sampelnya berapa, berapa yang bisa dibilang representatif terhadap syarat akademiknya kalau dibilang dari survei ya, syarat akademiknya, dan bagaimana di planning proses ini kita mendesain kuesioner. Berapa banyak kuesioner sih yang baiknya itu kuesionernya berapa, pertanyaannya seperti apa, pilihan pertanyaannya mau open answer, close answer, matrix dan lain sebagainya itu seperti apa. Ini di planning proses dan ini yang paling penting, tahap merencanakan. Kemudian yang ketiga ada eksekusi dan controlling ya, bagaimana kita kumpulkan datanya. Kita langsung terjun ke lapangan di sini, bagaimana kita online kan surveinya atau kita offline kan, seperti itu di eksekusi. Setelah itu di closing proses itu kita mendapatkan kita melakukan pengeditan, pengkodean atau coding, teman-teman biasa dengar pakai uh, pakai uh, alat atau tools yang bebas, mau pakai Excel, mau pakai SPSS, Python dan lain sebagainya, itu di closing. Dan yang terakhir itu ada di penulisan laporan atau reporting. Bagaimana kita membuat laporannya tergantung perusahaannya ya, mau pakai format PDF, mau pakai PowerPoint, mau pakai Word, bebas. Yang penting di lapornya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi yang paling penting dari hasil survei. Temuannya seperti ini, rekomendasinya seperti apa, itu yang digunakan sama owner atau top management. Ini proses umumnya. Next. Nah, tools pengumpulan data, ini tadi yang kita bahas di step ketiga tadi, eksekusi dan pengumpulan data seperti ini. Kita cepat saja ya, kuesioner teman-teman sudah tahu, itu adalah metode survei yang digunakan untuk mengumpulkan data responden berisi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bilang ada open answer, close answer, matrix, multiple answer, single answer, dan lain sebagainya. Itu ada kelas tersendirinya. FGD itu ya bagaimana teman-teman kita mencari responden, kita kumpulkan dalam satu tempat yang tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit. Umumnya ya 5 orang saja ya dengan moderator untuk FGD. Setelah itu interview atau ID kami sebutnya IDE. Jadi di sini interview kita tadinya kalau FGD kita kumpulkan 5 orang, tapi kalau di ID in-depth interview itu kita kumpulkan hanya 1 orang. Jadi kita one on one, kita kayak mewawancarai kayak podcast begitu. Tapi itu kan santai yang podcast. Tapi ini kita sudah memiliki tujuan, kita mau menanyakan apa terhadap responden, kita gali sedalam-dalamnya. Seperti itu. Dan yang keempat, terus pengumpulan data itu studi literatur. Jadi studi literatur ini juga yang biasa kita kesampingkan. Orang menganggap bahwa riset itu melulu hanya kuesioner, hanya FGD dan lain sebagainya. Padahal bisa juga dibilang riset. Studi literatur kalau kita mencari, membaca jurnal-jurnal, membaca skripsi, tesis, disertasi yang online, membaca berita yang kredibel, menonton video hasil temuan bisnis atau temuan riset orang lain, itu disebut juga tools riset, mengumpulkan data. Jadi, oh dari hasil baca artikel ini menyebutkan bahwa orang membeli ini menggunakan metode ini yang paling efektif selama kita memunculkan sumbernya yang
valid dan kredibel. Next. Ini sebagai contoh saja yang pernah kami lakukan. Kuesioner itu tadi baik offline atau online, ini yang paling depan, pakai offline. Kenapa kita harus pakai offline? Kapan kita gunakan online? Mungkin di daerah itu jaringannya jelek, kita harus menyiapkan opsi terburuk, harus tetap di print, atau di suatu daerah itu belum melek teknologi, mereka belum bisa menggunakan tablet atau belum bisa menggunakan HP, masih kaku, jadi kita pakai offline contohnya. Yang online juga bisa pakai Google Form, Microsoft Form, Kobo Collect, atau SurveyMonkey. Bebas disesuaikan karakteristik surveinya pada saat itu. FGD ini bisa 5 atau 6 orang maksimal sih. Ini saja sudah banyak, ini dibilang 6 atau 7. Di dalam FGD itu sudah ada guidance-nya, apa yang mau ditanyakan sudah terstruktur. Next. Nah, ini kita masuk ke metode-metode riset ya. Ini sedikit menjelimet. Jadi sumber data itu bisa data primer, data sekunder. Data primer itu data yang kata kuncinya data yang kita miliki sendiri. Hasil pengumpulan data kita mulai tadi yang dari kuesioner, FGD, ID, atau studi literatur. Itu umumnya yang kita dapatkan, kita peroleh datanya sendiri, mandiri, itu dibilang data primer. Entah itu dari wawancara, kuesioner, FGD, dan observasi. Observasi ini bisa juga dibilang metode pengumpulan data. Bagaimana kita hanya melihat contoh, ada suatu brand A, contoh Adidas. Dia lihat ini brand yang B, Nike. Kok ini Nike store-nya atau outlet-nya apa lagi namanya rame terus ya dibanding Adidas, dibanding brand saya. Jadi observasi ya, kita datang langsung mengamati saja, oh ternyata orang yang datang ke sini ini bersama keluarga, bersama pasangan, di jam sekian yang ramai, dia mungkin jadi kayak spionase, atau kalau di kami bilangnya mystery shopper, bisa seperti itu. Observasi, dia hanya melihat, nanti dia akan tuliskan reportnya, temuan-temuannya di dalam bentuk narasi. Nah, kemudian ada juga data sekunder, data yang kita peroleh dari pihak ketiga atau pihak luar, seperti database, seperti yang kalau kita biasanya di riset itu sering sekali ambil yang makro itu dari BPS atau Bank Indonesia, seperti itu, yang mereka punya database yang bisa kita punya. Ambil data statistik atau absen, daftar hadir yang kita punya dari Human Resource atau HRD atau bagian umum, itu data orang yang kita peroleh yang bisa kita olah, atau analisis dokumen media yang lain. Itu riset berdasarkan sumber datanya. Next. Ini contoh data primer, ini data-data contoh riset kami, bagaimana kita, contoh kemarin ada riset bata ringan, kita kunjungi pabrik-pabrik bata ringan, kita lakukan mystery shopper dan lain sebagainya, kita punya harga data bata ringan, di Sulawesi Selatan itu harganya bata ringan ternyata begini, di Kalimantan terus begini, karakteristik customernya seperti ini, sampai kita kasih bukti-bukti price list dan lain sebagainya. Itu data primer. Sementara data sekunder ini contoh data penjualan dari pihak ketiga. Oke, next. Nah, riset juga dari metodenya itu, apalagi ada statistik ya. Mungkin saya menjelaskan di sini contoh kuantitatif, kualitatif. Jadi kuantitatif itu survei yang hasilnya dijelaskan menggunakan angka-angka atau numerik. Kuantitatif bisa dihitung berapa persen dan lain sebagainya. Sampelnya biasanya besar, lebih banyak daripada kualitatif. Terus umumnya menggunakan kuesioner atau angket. Terus pertanyaannya tertutup. Sudah tertutup itu pertanyaan yang sudah ada pilihannya, ya. Jadi kayak pilihan ganda, multiple answer, itu ciri-ciri riset kuantitatif. Yang kualitatif yang tidak bisa dinumerikan biasanya itu berdasarkan opini, berdasarkan cuap-cuap ya. Kita tanya wawancara langsung uh, yang karakteristik sampelnya itu kecil atau khusus, tidak besar. Cara mendapatkannya itu menggunakan tadi yang wawancara atau FGD, dan tipe pertanyaan itu terbuka. Terbuka itu tidak ada pilihan jawaban. Kita hanya umumnya bertanya why, kenapa, kenapa, kenapa. Kenapa Bapak membeli ini? Kenapa Bapak tidak membeli ini? Kenapa suka yang ini? Kita mencarikan pertanyaan yang lebih dalam. Next. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini. Ini contoh ilustrasinya ya. Kalau kualitatif itu dari segi cakupannya itu dia wadahnya
sempit tapi dalam. Contohnya itu gambar ya, kualitatif gambar botol. Botol itu penampangnya itu sempit sih, kecil kan, dasarnya itu botol, tapi insight yang kita dapatkan itu dalam. Karena kita bertanya why, dan pertanyaannya tidak begitu banyak. Why. Kita garis hanya why, kenapa ini, kenapa itu. Beda dengan yang kuantitatif. Dia umumnya permukaannya itu luas. Itu contoh ayakan beras, apa namanya, tapisan ayakan. Dia lebar, luas, tapi tidak dalam. Insight yang dikasih tidak dalam. Kita karena kalau mau bertanya survei kuesioner ke orang, apalagi online dengan pertanyaan yang banyak sekali, kita kasih why, banyak sekali pilihan pertanyaan, kemungkinan mereka tidak respon rate untuk mengisinya itu sangat sedikit. Orang nggak mau mengisi survei, jenuh seperti itu. Jadi insight-nya kalau yang uh, kuantitatif itu lebih ke apa, siapa, di mana, bukan bertanya why. Why itu tipenya di kualitatif. Walaupun tidak menutup kemungkinan survei kuantitatif juga bisa menggunakan why, bertanyakan alasan, menanyakan alasan, tapi jarang digunakan karena nanti implikasinya di akhir pengolahan data. Ketika kita mengolah data terlalu banyak open answer-nya, terlalu banyak why-nya, pertanyaan terbuka, wah kita jelimet mengolah data satu-satu. Walaupun nanti ya menggunakan AI dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sih. Jadi kalau kuantitatif, teknik pengumpulan datanya, wawancara, kuesioner, face to face. Kalau kualitatif itu FGD, data tadi numerik. Kalau yang kuantitatif, kualitatif itu tekstual ya, naratif, analisisnya, statistik kalau kuantitatif, kalau kualitatif itu interpretatif, seperti itu. Kalau keunggulan utamanya kuantitatif, otomatis sampelnya besar, terus validitas statistiknya itu bisa mencerminkan populasi. Kalau kualitatif penggambarannya naratif dan kaya, kaya akan jawaban, kelemahannya pemahaman superficial atau pemikiran perasaan sampel. Kalau kualitatif itu sampelnya kecil, tidak dapat begitu saja di generalisasi. Oke, next. Nah, ini kita bahas studi kasus yang berdampak terhadap perusahaan. Saya ambil contoh yang mungkin dampak pahami oleh semua teman-teman di sini. Oke, next. Next. Halo. Oke. Kita bahas studi kasus yang pertama ya. Jadi di sini tantangannya perusahaan makanan minuman ingin tahu apa sih preferensi masyarakat dalam mengunjungi resto, bagaimana habitnya, kebiasaannya orang mengunjungi tempat makan seperti itu. Jadi kita approach-nya bagaimana, kita pendekatannya bagaimana, kita survei orang yang memang pada saat itu kita meyakini karakteristik respondennya cocok. Oh, ini lagi makan atau lagi di resto. Jadi ini real yang kami lakukan. Jadi kita datang di Lego-Lego yang di bagian makanan, teman-teman sudah tahu ada CPI, kita datangi tuh di CPI. Lego-legonya kita datangi, atau resto-resto orang yang lagi makan dengan pasangan, dengan keluarganya, itu kita tanya. Sudah desain kuesioner sedemikian rupa dan mereka mengisi. Jadi harapannya ya dalam survei itu karakteristik responden sangat menentukan survei ini bisa diterima atau tidak dari karakteristiknya. Jangan sampai kita bahas tentang makanan, kita surveinya ya orang yang jarang pergi ke resto, dia hanya masakan rumah saja, tidak mengenal resto, dan habitnya kita tidak bisa tangkap. Next. Ya, dari studi kasus satu ini kita dapatkan gambaran atau insight bahwa rasa, pelayanan, atau suasana itu menjadi alasan utama dalam memilih resto. Otomatis rasa yang paling utama ya. Kemudian pelayanannya ramah atau tidak, suasana ambience dari restonya itu, AC-nya terlalu dingin atau tidak, habis itu estetik atau tidak, itu juga menjadi alasan utama teman-teman memilih alasan memilih resto. Terus impact-nya ya otomatis kita harus mencari, ternyata rasanya begini, pelayanannya begini, suasananya begini. Kita introspeksi diri. Oh, brand kami atau outlet kami ternyata tidak seperti itu. Jadi impact-nya bagaimana? Kita harus membuat rebranding,
berdasarkan hasil survei ini atau segmentasi menu. Next. Jadi kalau teman-teman yang di Makassar tahu, next, Gastros dulu, bukan dulu, sampai sekarang masih ada. Gastros itu salah satu food and beverage-nya Kala dari segi cafe and resto. Gastros, dan hasil surveinya kami menyarankan dia punya strategi rebranding. Dia melakukan rebranding dan segmentasi menu. Jadi hasil surveinya kami ternyata orang-orang terutama yang di wilayah Sulawesi Selatan atau Makassar, segaul-gaulnya mereka, semodern-modernnya zaman, mereka masih sangat menyukai menu lokal, terutama yang kayak coto, ya, kapurung, apa, ya, eh, apa lagi namanya di Manado, bubur Manado, dan lain sebagainya, itu mereka masih suka. Walaupun mereka juga menyukai mungkin pasta, steak, dan lain sebagainya, tapi menu-menu yang tradisional food mereka masih suka. Akhirnya pada tahun 2022 atau 2023 ya, Dasar bukan dia branding atau membuat lini bisnis yang segmented sekali, berubah menjadi timur. Dia nggak berubah sih, menambah, karena Gastros juga masih ada. Timur, jadi namanya makanan khas Indonesia Timur. Jadi menu-menunya itu ada menu papeda, menu apa, dari Manado, menu Sulawesi, atau menu Jakarta juga masih ada sih, soto Betawi juga kayaknya ada. Jadi dia makanannya sudah lebih segmented lagi, karena hasil surveinya menyimpulkan bahwa orang masih sangat kuat untuk menyukai menu-menu tradisional. Next. Studi kasus yang kedua, tantangannya itu perusahaan otomotif ingin tahu apakah konsumen siap membeli motor listrik yang lagi hype 2-3 tahun terakhir. Next. Jadi caranya kami ya, kita langsung approach survei konsumen, kita FGD, kita analisis tren pasar, ini kita datangi mall-mall, kita survei mereka yang menggunakan kendaraan sampai momen-momen tertentu seperti polisi, keluarga polisi, sempat kemarin kita datangi BRIMOB dan lain sebagainya, itu kita tanya semua elemen masyarakat. Next. Hasilnya, insight-nya itu konsumen tertarik, sebenarnya mereka tertarik sama EV, tapi sensitif terhadap harga dan charging station atau infrastrukturnya. Jadi strateginya kita ya, bagaimana kita meluncurkan yang menarik, kita kick off, kita launching. Setelah itu kita siapkan paket pembiayaan yang ramah atau yang sesuai dengan kondisi customer atau calon pelanggan. Kemudian kita edukasi infrastruktur. Jadi di sini kami, kalau teman-teman ingat, merek United itu kita pernah kick off beberapa tahun lalu. Kita launching brand itu masuk di Kala, kita ada outletnya dan lain sebagainya, dihadiri sama pemangku kepentingan. Terus kita edukasi juga infrastruktur, kita siapkan charging station karena mereka kemarin khawatir ya, memang sih ngirit, memang go green, tapi di mana saya mau mencas, masa di rumah saja, kalau saya lagi di mall atau saya lagi di tempat umum dan baterainya habis bagaimana. Itu kita menjawab dengan membuatkan charging station di salah satu ya tempat-tempat umum, salah satunya mall, seperti itu. Next. Nah, ini di bagian terakhir, market research di era AI, potensi dan limitasinya, keunggulan dan keterbatasannya seperti apa ya. Next. Oke, next. Nah, sebenarnya dengan adanya AI ini, potensinya itu sangat besar ya, bisa membantu kita. Bagaimana tadi yang saya bilang, kalau dia datanya open and source, bagaimana kita meramunya menjadi lebih cepat, bisa diotomatisasi, coding survei atau data cleaningnya bagaimana, analisis cepat, sentimen analisis di media sosial atau chatbot AI, asisten untuk survei interaktif, itu bisa semua kita menggunakan teknologi yang kekinian ini. Tapi ada tetap keterbatasan. Mereka tidak bisa memahami kondisi ekonomi, kondisi emosi ya. Mereka tidak bisa memahami kondisi emosi setiap responden karena mereka kan tidak punya perasaan seperti itu. Datanya bisa bias. Jadi kelemahannya ketika data di AI itu tergenerate semua, kita harus tetap meng-cross check atau kita random evaluasi datanya ini sudah benar atau tidak. Karena tetap saja ada bukan human error ya, bukan human error setelah datanya, hasil temuannya. Insight strategis tetap butuh judgment dari kita karena mereka biasanya sangat ideal dalam konteks mungkin
akademik dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan masing-masing perusahaannya kita. Apakah perusahaan kita sudah sangat ideal dengan studi kasus tertentu yang hasil analisa AI atau tidak. Jadi next. Jadi AI ini sebagai partnernya. Tadi kalau siapa tadi? Kakak Narti ya tadi sebutkan bahwa AI itu bisa jadi teman kita, teman tim kita curhat sampai jam berapa malam tanpa ada biaya lembur. Nah, itu sangat cocok sekali. Jadi AI itu partner, tapi tidak menggantikannya. Jangan menganggap, oh saya sudah tidak perlu junior research, saya tidak perlu research analis, saya sudah punya AI, saya bisa bertanya semua dengan dia. Oh tidak, dia tidak menggantikan. Dia hanya partner. Bagaimana cara turun ke lapangan? Kita tidak bisa survei langsung ke lapangan kalau hanya menggunakan AI seperti itu. Next. Ini beberapa contoh ya, saya studi literatur cari-cari informasi yang sudah menerapkan AI beberapa tahun belakangan. Dan Coca-Cola sudah pakai AI sentiment analysis untuk membaca jutaan komentar media di media sosial sebelum peluncuran produk ini yang masif, yang banyak di komentar di media sosial itu sudah bisa tercapture dalam waktu singkat. Hasilnya bisa tahu mana rasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti akhirnya muncul ini Coca-Cola Creation di beberapa negara. Kalau di googling bisa dilihat mereka meluncurkan Coca-Cola Creation itu dari hasil AI sentiment analysis. Unilever juga menggunakan chatbot. Jadi mereka survei itu uh, enumerator atau bisa dibilang surveyornya itu AI chatbot. Jadi mereka kayak bercakap-cakap, menjawab dan lain sebagainya. Hasilnya respon rate tinggi. Mereka bisa menyesuaikan gaya gaya bahasanya lebih santai, casual atau mau tetap aku dan lain sebagainya itu bisa digunakan di AI seperti itu. Itu sih contoh limitasi ataupun keunggulan AI di masa sekarang. Next, kayaknya selesai. Ya. Mungkin itu saja. Mungkin mohon maaf kalau terlalu cepat karena kita dibatasi waktu ini memang hanya sebagai gambaran awal kepada teman-teman bahwa eh, market research itu seperti apa sih eh, pekerjaannya di dunia industri, seperti apa ya. Jadi saya gambarkan secara umum seperti itu. Untuk diskusinya silahkan mau bertanya silahkan Kak Nati. Oke, menarik banget ya. Bahas lengkap nih dari kayak definisinya, stepnya, tools, studi case, sehingga kayak bagaimana sih cara beradaptasi dengan AI bagi ini ya market researcher. Jadi intinya kita tadi ngebahas dari awal atau dari fundamentalnya banget hingga ke teknisnya. Oke, teman-teman. Jadi kita semua ini udah paham ya bahwa market researcher itu seperti jembatan yang eh, seperti jembatan antara suara konsumen dengan ruang rapatnya manajemen. Itu mungkin Ya, 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 Kak. betul, betul, betul. Oke, terima kasih Pak Pris atas materinya. Super insightful. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman. Boleh drop di kolom komen atau boleh raise hand jika jika ingin interaktif atau nanya langsung. Nanti kalau yang di komen saya bacakan satu persatu. Untuk tiga penanya dulu, boleh silakan teman-teman. Ayo, jangan malu-malu. Boleh langsung present aja supaya lebih interaktif gitu ya. Boleh di kolom komen juga ya teman-teman, silakan. Untuk tiga aja ya. Halo, halo Kak Narti.
Oke, silakan Kak. Mungkin saya mau diskusi ini aja ya. Mungkin sembari juga eh, yang lain mau bertanya, mau coba bertanya ke Pak Pris. Kalau di Kala sendiri itu proses risetnya itu biasanya dilakukan di tahapan mana ya Pak? Apakah misalnya pada saat memang baru eksplorasi ide di depan sebelum produknya atau strateginya jadi? Ataukah dia itu ada di tahapan ketika strateginya jadi dan kita mau validasi ke pasar gitu? Jadi apakah kayak eksplorasi di depan dulu, terus bikin ide, produk dan strateginya, atau brainstorming strategi dulu, ide dan produknya kita brainstorm, habis itu validasi ke pasar. Nah, kalau di Kala sendiri seperti apa ya gambarannya? Oke, Oke, thank you Kak Rizal. Boleh silakan dijawab langsung aja Pak Chris. oke. Makasih pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Rizal. Langsung nembak ya pekerjaan kami seperti apa. Jadi di Kala pada dasarnya dia menggunakan dua-dua itu, di dua proses itu. Jadi ketika produk ini belum ada di Kala atau di bagian bisnis development kami merencanakan suatu ide, wah saya punya ide atau kayaknya bagus nih Bu membuat portofolio bisnis A di Kala, masukkan di Kala. Nah itu kita survei juga. Jadi mereka kasih ide, saya mau contoh mau masukkan brand ini. Nah ini juga yang pernah masuk di kami. Jadi suatu brand motor bukan bukan yang United ya, suatu brand motor itu dari tim business development menyarankan ini bagus loh brandnya, bisa masuk di kal, bisa bisa menambahkan revenue dan lain sebagainya seperti ini. Nah itu kita riset, kita tanya ke pasar, kita langsung tanya ke komunitas motor, kita tanya ke end user atau mama-mama, ibu-ibu yang sering menggunakan motor berbelanja dan sebagainya, itu kita riset. Jadi produk yang belum ada akan disarankan ada di kala itu kita tanya. Dan memang ada beberapa ide atau yang mereka teman-teman business development sarankan itu kita sarankan, iya bagus, go, lanjut. Tapi ada juga yang kita bilang, oh ini not go, ini not okay. Kita tidak lanjut karena dari hasil risetnya, wah memang bagus, tapi harganya mungkin tidak cocok atau belum cocok dengan pasar di Sulawesi. Di Jawa oke, tapi di sini tidak. Mereka masih wah belum cocok dengan fitur-fitur yang terlalu expert mungkin itu kita tidak sarankan. Begitu juga dengan yang kedua tadi, ketika sudah running ya bisnisnya, ada produk yang di portofolio kami sudah jalan, tapi tidak perform. Jadi secara mungkin dari KPI atau raportnya itu pernah hijau, tapi akhir-akhir ini merah. Nah itu juga kita riset pasarkan. Kita akan turun ke respondennya, itu ya karakteristik respondennya otomatis orang yang sudah pernah membeli. Jadi contoh ada produk kita itu pernah berjaya. Kok kenapa sekarang tidak berjaya lagi? Nah, jadi surveinya itu karakteristik respondennya ya kita mencari responden yang sudah customer yang sudah pernah membeli dan customer yang akan membeli. Jadi pendekatannya berbeda seperti itu. Jadi dua-duanya kalau dikala kita risetkan semua Kak Rizal seperti itu. Oh, siap-siap. Thank you, Kak. Ya, thank you. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Yang lain Masih. boleh bertanya ya, langsung aja boleh present aja atau drop di kolom komen. Dua lagi nih, ya nih Kak dari Aziz Syam. Apa minuman minimum soft skill dan hard skill yang perlu dikembangkan untuk menjadi market researcher? Oke Kak, ini tentang soft skill dan hard skill. Oke, silakan dijawab Kak. Nah, iya, tadi kalau Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Aziz Syam. Asis, Asis Syam, ya. Tadi kalau sempat saya mention tadi di
di report di materinya ada core skillnya kalau tidak salah di situ kami sampaikan bahwa intinya skill-skill yang dibutuhkan itu eh, harus relate dengan pekerjaan yang kita akan jalankan di market researcher. Jadi mulai dari bagaimana kita punya critical thinking, bagaimana kita bisa data storytelling, dan bagaimana kita efektif communication skillnya itu baik seperti itu dari segi apalagi namanya soft kompetensinya jadi critical thinking habis itu effective communication skill dan lain sebagainya itu karena ketika kita sudah menyusun riset kita mau menyampaikan kepada manajemen itu butuh communication skill dan lain sebagainya seperti itu sih Kak siapa tadi sorry lupa lagi. Aziz. Nah, Aziz. Nah, itu tadi yang soft skill. Sementara kalau hard kompetensinya otomatis yang lebih ke riset-riset lagi. Dia harus tahu uh, bagaimana langkah-langkah penelitian. Dia lebih tahu analytical data. Ya, ya seperti anak-anak statistik lah. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya anak statistik yang bisa masuk di riset karena semuanya apalagi dalam dunia kerja itu tidak harus sesuai antara job desk kita dengan akademik kita. Banyak sekali teman-teman ya di human research ada anak teknik, contoh di bagian operasional juga ada bahkan sales itu ada juga anak farmasi dan lain sebagainya. Jadi semua bisa belajar kok, semua saling bisa kita sharing knowledge satu dan lain hal dengan teman-teman kita yang sudah senior di kantor, kita bisa belajar dan lain sebagainya. Yang paling utama ya, intinya mau belajar sih, dan tidak gampang menyerah. Itu Oke, sih. siap. Bagaimana Kak Aziz Syam? Apakah sudah aman? Oh iya, sudah aman. Nah, ini Kak, pertanyaan terakhir. Pernah menghadapi tidak kondisi ketika produk sudah masuk karena kehendak di luar kendali, dalam kurung nih, tekanan luar atau buah bagi-bagi kue. Aduh, aduh, sulit ini. Lalu terkena dampak harus bertanggung jawab agar produk terjual, jadi riset baru dimulai setelah produk dibeli. Bagaimana menghadapi kondisi tersebut? Waduh, ini Ah, sudah ya, teknis banget nih, Kak. ya, ya, ya. Silakan Wah, luar dijawab. biasa. Ini yang bertanya mahasiswa atau praktisi atau karena pertanyaan berat sekali kayaknya. Oke, pertanyaan sangat kritis ya, sangat bagus karena langsung mungkin beliau pernah mengalami karena memang eh, itu yang sering juga kami alami di riset. Jadi ya tadi yang dibilang bagi-bagi kue dan lain sebagainya ada lah ya politik kantor. Ya mungkin teman-teman baca komen-komen politik kantor dan lain sebagainya. Wah dia temennya Pak Ibu Nabil ini mengalami langsung. Jadi yang ingin saya tekankan dan kalau kami juga ikut training-training di luar dan lain sebagainya, tim riset itu tidak bertanggung jawab terhadap keputusan manajemen. Kita hanya menyampaikan karena keputusan akhir go atau no go itu ada di top manajemen atau BOD atau owner. Kita menyarankan hasil riset pada saat ini seperti ini. Wah, memang benar ada yang dibilang pembagian kue ya dalam dalam artian uh, apa ya top manajemen sendiri antara top manajemen itu kan saling mungkin mereka punya kepentingan dan lain sebagainya ada memang brand atau produk yang dalam tanda kutip dipaksakan oh ini harus ada loh di kami harus dijual harus masuk di kala contohnya kita risetkan boleh dijual tapi harganya sekian atau boleh dijual tapi fiturnya seperti ini atau boleh dijual dengan segmen seperti ini kita di rekomendasi hasil survei kita sudah menyimpulkan plan A, plan B dan lain sebagainya. Itu di tahap manajemen top manajemen yang akan memutuskan saya ambil ini, saya ambil ini. Jadi nanti kemungkinan tidak menutup kemungkinan di nextnya setelah jalan hasil surveinya kita sarankan A, B, C
kemudian jalan hasilnya ternyata, dan di kami hasilnya ternyata benar di kami. Kita, kalau kamu menjual harga begini, akan begini pertumbuhanmu, akan tidak banyak konsumen yang kamu serap. Kalau kau pakai plan B, akan banyak yang kamu serap, dan terbukti ada, dan kasusnya ya, kami alami sendiri, ada beberapa produk yang sudah kick off, sudah jalan, ternyata tidak growth, bahkan minus. Nah, dari kami ya, akhirnya di belakang mereka bilang, nah itu kan sudah kemarin dirisetkan, hasilnya memang seperti itu, tapi kamu paksa untuk tetap jalannya. Di kami sebenarnya bukan angkat tangan ya, tapi kami sudah menyampaikan plus negatifnya, positifnya seperti ini. Seperti itu sih, kakak Nabil, ibu Nabil. Ini memang seru Iya, sih. Ada konflik-konflik seperti itu menambah ruang diskusi kita, jadi bisa bisa dilihat jangan negatifnya saja konflik seperti itu, jadi bisa membuat kita lebih dewasa dalam pengambilan keputusan di masa mendatang seperti itu. iya. Ini bumbu-bumbu ya, Kak. Oke, ini Iya, iya. sudah gimana Kak Nabil? Apakah sudah aman atau oh ternyata Kak Nabil mengalami sendiri. Iya. Nabil, apakah sudah aman atau gimana Kak? Ada yang waduh langsung resign dong. Ya, Wah, siap. wah, Ada semangat, Kak boleh semangat. nambah satu lagi Kak yang ini ada yang raise hand. Boleh sih, boleh. Oke, baik. Ini terakhir ya dari Kak Iwahyudi silakan. Iya, terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Aman Terdengar, Kak. Mas? Eh, ingin tanya, Kak, untuk mengenai riset pasar itu, yang pertama, tools apa saja yang digunakan untuk riset pasar, yang semisal, yang terkenal kan seringkali ada Google Trends, nah itu yang yang digunakan itu apa saja toolsnya? Lalu juga bagaimana langkah-langkahnya untuk menilai bahwa suatu permintaan produk itu adalah tinggi. Jadi kadang kita, misalkan saya di Solo gitu ya, melihat suatu produk di Google Trend gitu, itu search-nya ternyata misalkan 100.000 gitu. Itu kita untuk menilai bahwa itu, kan 100.000 itu kan cuma data saja ya, 100.000 itu. Cuman kita mengambil insight-nya bahwa ini permintaan tinggi atau sebetulnya angka yang biasa gitu juga dari mana kayak gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Baik, thank you Kak. Boleh langsung dijawab Kak. Oke, oke, siap. Makasih Pak Wahyudi ya pertanyaannya. Ini sangat sulit juga sih sebenarnya. Jadi memang ada data dari teknologi atau Google Trends, hasilnya menunjukkan seperti ini. Nah, biasanya kan itu global, lebih bagus lagi kalau kita bisa spesifikkan ke area kita, area calon pemasarannya kita. Jadi contoh, tadi nih bilang ada 1.000 data untuk produk seperti ini, yang di search engine-nya itu seperti ini. Nah, kalau dari kami, di internal kami, bukan itu dikesampingkan ya, itu sebagai data tambahan. Tapi sekali lagi, karena bisnis, dalam ranah bisnis yang harus diperhitungkan step by stepnya, apalagi masalah keuangan, finansial, dan lain sebagainya, biasanya manajemen kami atau kami sendiri juga masih lebih sangat percaya dengan terjun langsung ke lapangan. Jadi contoh tadi produknya 1.000 dari segi Google Trend, kita harus cross check, kita harus evaluasi realnya di lapangan seperti apa. Jadi kami biasanya dikasih challenge ya langsung turun ke lapangan. Jadi contoh produknya apa? Jadi contoh produknya tadi motornya, saya ambil contoh saja yang masuk gampang dinalar. Jadi kalau dibilang zaman dulu pencarian motor-motor listrik itu tinggi. Berapa tingginya itu? Jadi kami harus mencari sumber data valid. Data validnya dari mana? Contoh kita mendatangi dinas perhubungan kah? Atau kita mendatangi Samsat biasanya yang melakukan collecting, eh, apa apa ya kalau namanya itu di Samsat, collecting penjualan dari berbagai dealer kan, baik dari berbagai brand, dari berbagai area. Itu yang lebih kita percaya.
dalam tanda kutip bukan kita mengesampingkan Google Trends itu, tapi untuk mengetahui real market itu kami langsung turun ke sumber datanya. Jadi contoh tadi yang kalau motor ya kita datangi Dinas Perhubungan atau Samsat, atau kalau kita punya kenalan kita pakai mystery shopper atau di brand-brand lain, kita langsung datangi berapa sih penjualan kamu untuk motor listrik tertentu di bulan ini, berapa, 3 bulan terakhir berapa, tahun kemarin berapa, supaya kita punya gambaran real di segmen memang yang menjadi target planningnya kita. Seperti itu sih Pak Wahyudi. Kalau dari kami tetap ya gunakan data awal dari Google Trend itu mungkin, tapi untuk memvalidasinya kita tetap butuh real marketnya seperti apa supaya tidak salah perhitungan-perhitungan finansial dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke. Udah aman ya berarti Kak? Aman, Kak. Ya, Aman. betul. Oke, tadi kayak seru banget ya diskusinya teman-teman. Ternyata banyak hal yang bisa digali dari profesi market researcher ini. Apalagi sekarang kita udah masuk di era AI. Baik, kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Yuk kita kayaknya on cam dulu untuk foto bersama. Tolong tim panitia dibantu SS. Boleh on cam teman-teman. Yuk on cam, on cam. Kita foto bersama dulu. Oke, karena ini udah banyak yang on cam, teman-teman panitia boleh dibantu SS ya. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke, ulangin senyumnya teman-teman. 1, 2, Oke, teman-teman. 3. Oke, terima kasih. Oh iya, kita ada link feedback juga nih teman-teman. Mohon bantuannya untuk diisi ya. Tolong rekan panitia drop di kolom chat. Boleh diisi langsung ya teman-teman. Oke, sambil ngisi link feedback, saya rangkum dikit bahasan kita hari ini. Jadi, market researcher itu adalah suara konsumen ya teman-teman dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, dia tuh jadi jembatan gitu antara produsen dan konsumen juga tadi yang yang distributor gitu. Kemudian untuk menjalani karir ini kita mesti memiliki skill analytical thinking sesuai yang disebutkan atas tadi. Kemudian critical thinking juga, data storytelling, dan juga kemampuan komunikasi tentunya ya. Nah, yang perlu di-highlight juga nih teman-teman, yaitu teman ya, bukan ancaman. Jadi dengan AI, market researcher bisa bekerja lebih cepat nih ya. Tapi tenang, tadi sudah dijelaskan bahwa AI memiliki limitasi, sehingga tentu saja tetap perlu kemampuan analitis dari manusia gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Pris atas sharingnya yang luar biasa, juga Kak Rizal atas keynote-nya. Dan tentu terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga sesi ini jadi bekal berharga ya buat
teman-teman yang pengen berkarir di bidang ini ke depannya. Saya Kak Nati, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di sesi kedua. Topiknya nggak kalah menarik, teman-teman ya. Bakal dibahas becoming B2B researcher, skill set and mindset. Jadi jangan lupa pokoknya daftar dan ajak teman-temannya juga supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, selamat berakhir pekan dan jangan lupa jadilah market researcher yang bukan hanya ngumpulin data, tapi juga bisa bikin data itu bercerita ya. Sampai jumpa.